Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nation Hub, masih bersama dengan saya Bunga Cinka. Dan saya Sinta Zahra, kini kita ke informasi lainnya. Pembangunan flyover Panorama 1 di Sitinjau Laut, Kota Padang, Sumatera Barat baru mencapai 12%. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut progres pembangunan ini terhambat pembebasan lahan dan juga bencana alam. Simak penjelasan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo langsung kepada jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurni. Mungkin boleh dijelaskan Pak, pada hari ini kita sudah melihat langsung proyek pembangunan flyover Panorama 1, seperti apa progresnya? Silakan Pak. Progresnya memang sangat tertinggal. Sekarang baru mungkin 12% ya Mas? 12% progres ya. Karena kita mengalami kendala dalam pembebasan lahan. Lahan sih dari target semula sudah sampai 70% plus, hari ini sudah baru mencapai 4%. Jadi nanti ke depan mungkin saya harus memimpin koordinasi dengan rekan-rekan ATR BPN dan Pemda setempat juga dengan aparat penegak hukum agar proses pembebasan lahan bisa lebih cepat. Kalau dari Kementerian PU sendiri, bagaimana melihat proyek pembangunan flyover Panorama 1 ini menjadi prioritas? Kira-kira apa yang bisa diberikan dari keberadaan infrastruktur ini kepada masyarakat? Efek ekonomi seperti apa? Ya. Jadi yang pertama, di awal sekali itu kita tuh berniat membuat flyover ini tujuannya yang satu, untuk mengurangi kecelakaan yang sering terjadi di sini. Jadi harapan kami begitu flyover ini terbangun dan termanfaatkan, kecelakaan di area sini yang kerap terjadi bisa kita nolkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami harapkan juga arus logistik semakin lancar. Karena kalau di sana kan Mbak mungkin bisa lihat bahwa truk-truk berat yang mengangkut BBM, mengangkut bahan-bahan pokok itu selalu berjalan sangat-sangat lamban, sehingga memerlukan waktu lebih lama lagi untuk mencapai Solok. Dengan harapan saya dengan ada flyover ini perjalanan lebih cepat dan biaya logistik ditekan. Yang paling ketiga adalah saya juga mengharapkan masyarakat sekitar ekonominya tumbuh, karena saya sudah dari awal saya sudah tekankan desain harus satu memberikan rest area untuk masyarakat sekitar bisa berjualan di situ. Ada UMKM lah di situ. Ada multiplier efek yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin karena kita 1 hari menjelang 2 hari, saya juga mengikuti Pak Menteri berkeliling Sumatera Barat, betul. Kira-kira apa saja evaluasi? Mungkin ada 2 agenda. Yang pertama pembangunan infrastruktur secara utama seperti di tempat ini, tapi kan di nomor 2 ada juga pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Kira-kira apa yang menjadi prioritas yang Pak Menteri lihat langsung beberapa hari ini, 2 hari terakhir Pak? Silakan. Prioritas utama adalah kita berusaha menangani bencana dulu. Jadi jembatan-jembatan yang masih roboh, utama jembatan daerah, kita upayakan sebelum memasuki bulan Ramadan sudah tersambung. Kalaupun ada misalnya masjid-masjid yang masih rusak, gak ada airnya, kita bersihkan, kita siapkan, dan terutama dari sisi ketersediaan air bersih, sehingga manakala memasuki bulan Ramadan semua itu sudah memang siap gitu. Terus kemudian saya juga melihat dalam berkeliling di beberapa kabupaten ini, masalah utamanya adalah lereng yang sudah semakin terjal dan gundul. Jadi saya sudah menginstruksikan kepada balai jalan, manakala mereka memperbaiki jalan, mereka juga harus perhatikan lereng. Jadi lereng juga kita sekarang perkuat lereng-lereng itu. Harapannya manakala hujan deras terus lanjut, lereng itu tidak longsor dan merusak jalan di bawahnya. Tambahan lagi adalah mengenai dam-dam. Kita akan bikin sekitar hampir 60 cek dam lah di seluruh Sumbar ini untuk meyakinkan kepada masyarakat Sumbar bahwa pemerintah tidak mau lagi manakala terjadi hujan besar kemudian terjadi bencana besar di sini, tidak mau lagi. Makanya kita bikin beberapa sampai 60, hampir 60 lah cek dam di seluruh Sumbar ini. Jadi kalau hujan besar, apakah batu dari Galugo ataukah itu namanya batu dari Gunung Merapi ataukah itu air atau apapun, itu ada tertahan di cek dam itu dan tidak merusak persawahan, tidak merusak rumah penduduk dan tidak
menimbulkan korban jiwa. Itu sih Mbak yang terutama. Berarti kehadiran pemerintah di Sumatera Barat mungkin lewat kehadiran Menteri PU juga selain pemulihan dari infrastruktur tapi juga untuk mencegah perusakan atau kerusakan infrastruktur berulang akibat bencana. Terima kasih Pak Menteri sudah berbagi perspektif sama kami di CNBC Indonesia. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Pak. Pemirsa, demikian informasinya dari Sumatera Barat, CNBC Indonesia, Beyond Business.